Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmudjo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmudjo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmudjo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Oke, Itu Mas Fred malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmudjo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmudjo itu justru menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof. Sumitro di situ. Kan tadi kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmudjo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya, kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmudjo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmudjo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Enggak, gitu loh. Mas. Apalagi di UGM gitu, Mas. Kuliah-kuliah zaman dulu. Di UGM apalagi kuliah-kuliah zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita. Justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi di UGM apa yang diragukan dari Mas Roy? Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli. Ya gitu. Mas lulusan mana? UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM enggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Ah udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sekarang S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmudjo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, coba dosen pembimbing akademik. Ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Jokowi dosen pembimbing saja atau dosen pembimbing akademik? Enggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmudjo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga diragukan. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran nggak boleh Mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos, Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, tapi saya pernah Tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmudjo akan digabungkan juga dengan pernyataan pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor UGM, jadi yang pas ini Profesor hanya yang disampaikan Mas Roy. Itu jadi menyatakan kalau ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM. Resmond juga, Dr. Resmond. Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah tepuk tangan dulu nih. Tampaknya sudah semakin panas di segmen ini. Kan yang ditunggu juga dalam proses ini tidak cuma
laporan pidana, ada gugatan perdata yang di PN Sleman, ada juga gugatan perdata yang di PN Solo. Saya ke Prof. Adi, proses mediasi kenapa kok buntu ya, Prof. Adi? Apa sih yang jadi kebuntuan dan kendalanya? Jadi ada bottleneck soal ini? Selamat malam Mbak Priska. Jadi Selamat malam, Prof. Ada gugatan data yang dilakukan oleh Pak Taufik di Pengadilan Negeri Solo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat ada 4. Yang pertama Pak Jokowi, kemudian KPU, kemudian UGM dan SMA 6 Solo. Jadi dalam perkara perdata itu diwajibkan sebelum diperiksa pokok perkara akan ditangani secara mediasi. Kemudian pihak Pak Jokowi tergugat 1, 2, dan 3, dan 4 dan menggugat sepakat memilih mediator dan saya ditunjuk sebagai mediatornya. Nah, kemudian saya membagi pemeriksaan menjadi 4 tahap. Yang pertama resume perkara yang dibacakan oleh pihak penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Kemudian pertemuan kedua adalah kaukus, saya ketemu dengan pihak penggugat tergugat secara terpisah kamar untuk menyampaikan persepsi, untuk berdiskusi banyak hal. Kemudian nanti kesepakatan kemarin baru nanti kesimpulan. Jadi proses mediasi ini baru berhasil, kuncinya adalah itikat baik para pihak. Jadi saya sebagai mediator adalah berdiri di tengah-tengah antara pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh berat sebelah. Dan setelah kami lakukan proses pemeriksaan beberapa kali, nampaknya khusus untuk pihak penggugat dan tergugat 1 sudah sepakat mediasi tidak berhasil. Tidak berhasil. Sedangkan untuk tergugat 2, 3, dan 4 kita upayakan, semoga 2, 3, 4 berhasil. Jadi yang 1 belum berhasil, yang 2, 3, 4 mungkin insya Allah berhasil. Ini tuh yang jadi kebuntuan, Prof. Adi, apa betul soal penggugat ini meminta agar tergugat menunjukkan ijazahnya, ini asli atau tidak, tapi ditolak oleh pihak tergugat? Jadi ketika membacakan resume perkara, pihak penggugat kan sudah seperti yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat di media, makanya saya berani ngomong di sini karena sudah disampaikan di media. Jadi Pak Taufik menginginkan agar dibuka ijazahnya di muka publik. Oleh Pak Jokowi, begitu ya, pihak Pak Jokowi ya. Sedangkan pihak tergugat sejak awal tidak berkenan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi bisa hadir sendiri, memang kalau dalam mediasi kan harusnya diwajibkan untuk hadir sendiri, kecuali beliau keluar kota, keluar negeri, terus sakit, buat pengakuan, atau sedang menjalankan tugas. Nah, seringkali kalau diwakilkan oleh pihak kuasa hukum, mediator akan kesulitan untuk menemukan titik temu antara kesepakatan antara penggugat dan tergugat langsung. Saya sebenarnya yakin kalau Pak Jokowi hadir walaupun lewat video call, itu akan tercapai kesempatan mediasi yang mungkin kita usahakan. Jadi problemnya memang pada saat proses mediasi, karena beliau diwakili oleh kuasa hukum dipasrahkan jadi, oleh kuasa hukum. Yang diharapkan Pak Jokowi datang sebagai tergugat begitu ya, Prof. Adi ya? Baik. Nah, ini kan proses hukumnya jadi banyak sekali, bukan hanya banjir tapi buanjir. Karena ada laporan pidana, gugatan perdata di PN Sleman, PN Solo. Menurut Pak Arianto ini akan efektif atau tidak dalam prosesnya, dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Tapi jawabnya usai jeda. Pak Arianto di Dua Arah, kami segera kembali.